Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya sudah kedatangan narasumber saya, ahli permaduan. Jadi kalau mau madu-madu langsung ke beliau saja. Tukang madu beliau ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Bapak Farid? Alhamdulillah baik. Sudah memenuhi persyaratan untuk madu, Mas? Satu aja belum, Mas. Apanya yang mau dimadu? Syarat sah untuk memadu adalah sudah pernah nikah satu soalnya. Nah ya itu makanya, Mas. Belum, Mas. Satu aja belum ya. Jadi gimana nih? Ya, kita mulai dengan pertanyaan-pertanyaan umum aja lah. Ini asing, mikrofonnya kayak orang mau nyanyi rock. Ya sebenarnya ada yang satu set yang pakai holdingnya ya, cuman harganya masih belum terjangkau lah, Mas, untuk pemula macam saya itu. Bukan belum terjangkau. Kita perlu upaya lebih aja. Mic doang ada yang sampai 5 juta ya, punya Sakamonic itu, cuman ya mikir daripada segitu 5 juta mending buat beli laptop kalau aku. Lah kan kita menjiwai sekali untuk hidup secara zuhud, meniru Rasulullah ya. Jadi hidup sesederhana mungkin, sampai isi rekening pun sederhana sekali. Ya alhamdulillah, yang penting cukup ya, waktunya makan ada, waktunya ini ada. Yang penting pas. Mau beli rumah pas ada uang, mau beli mobil pas ada uang. Kan yang penting cukup. Yang penting cukup, alhamdulillah. Oke, pertanyaan-pertanyaan umum lah, Mas, tentang madu ini. Karena kan madu kalau untuk penguji keaslian ini ya, yang sering beredar di internet yang nggak tahu benar banyak enggaknya. Itu kan ya macam-macam lah. Ada yang bilang kalau nggak dirubung semut, kalau ada yang bilang yang dikasih air terus gini kan digoyang-goyang terus bentuk seperti ini. Saya ingin mengklarifikasikan aja lah. Sebenarnya madu yang asli itu seperti apa? Dari sudut pandang sampean lah sebagai pelaku permaduan. Luar biasa ya pertanyaannya ya. Langsung to the point aja ya. Tanya masalah gimana sih cara bedain madu asli apa enggak? Maklum, Mas, dasarnya baterai laptop terbatas, Mas. Siap. Enggak ada colokan. Pada dasarnya semua madu itu selama diproduksi dari lebah intinya asli. Cuman apa yang diterima sama lebah untuk diolah jadi madu kadang beda-beda. Ada yang katanya madu ternak, tapi kok dicampur pakannya dengan pakan sirup madu. Sirup gula. Ya wajar, karena kalau nggak dikasih pakan tapi pada saat sumber pakannya habis, mereka kabur, migrasi. Jadi lebah itu cenderung suka ngambek karena mereka menyesuaikan dengan lingkungan. Jadi kalau sumber makanannya habis atau kembang-kembang daerah sana lagi sedikit nih, musim kemarau misalnya, mereka nggak akan tinggal di tempat itu, mereka akan bermigrasi, bikin sarang baru di tempat yang sekiranya banyak sumber makanan. Nah, jadi upayanya dari peternak lebah sendiri biar menjaga lebahnya tidak kabur sehingga tidak mulai dari nol lagi adalah dengan memberi pakan gula. Dan itu wajar. Cuma tidak boleh sering-sering karena nanti sarang atau koloni lebahnya akan segera akhir. Umur sarangnya akan semakin pendek, umur koloninya akan semakin pendek. Ratunya juga akan lebih cepat mati. Nah, kalaupun ternyata memang isinya madu alami, entah dari segi pakannya, entah dari panennya, entah pengolahan pasca panennya, yang namanya gula pertama pasti disukain semua jenis binatang. Jangankan semut, lalat aja doyan. Jadi kalau dirubung semut itu wajar ya? Iya, larvanya aja dimakan sama semut, sarangnya aja dimakan sama ngengat. Ada jenis ngengat yang memang suka makan lilin lebah, itu ada. Jadi memang perlu dipahami dulu. Kalau misalkan nggak percaya sekali sama, waduh madunya palsu nih, cara ngeceknya gampang, ikut panen. Diajak ke lokasi panennya ya. Ada yang nggak suka, misalkan madunya sampean palsu, Mas, kata teman saya. Gini sudah, teman sampean sama sampean tak ajak naik ke hutan ya. Diajak panen sekalian ya. Panen sekalian. Tahu ya. Atau indikator kalau orangnya itu asli bisa dipercaya, biasanya ada bekas bentol di Ada, Mas. Bekas sengatan ya. Ada, Mas. Jadi salah satu guru saya itu kalau beliau panen ke Jambi, kalau nggak Jambi Riau saya lupa. Karena yang paling banyak untuk madu Sumatera biasanya diambil dari sana, terutama yang madu akasia nih kayak gini. Beliau itu sampai pernah bekas sengatan madu hutannya sampai kayak kutil. Iya. Sampai membekas seperti kutil. Sampai kayak mata ikan, mirip kayak mata ikan. Dan itu sakit ya, luar biasa. Saya pernah kena sengat di tangan, bengaknya sampai pundak. Jadi
dilihat dulu, paling mudah yang tidak perlu ikut ke hutan, cara ngetesnya dibawa ke lab. Lab ya. Dicek fruktosa, kandungan madu itu ada dua, fruktosa sama glukosa. Kalau lebih banyak glukosanya, biasanya memang dioplos sama Air sirup gula lah ya. jadi setelah dipanen baru dicampur gula. Oke. Tapi ada juga yang tidak dicampur sirup gula, tapi hasil panennya cenderung homogen. Jadi panen tiap musim atau tiap kali Sama panenan ya. itu sama terus. Rasanya, warnanya, aromanya cenderung biasanya setelah dipanen dimasak. Ngurangi kadar airnya. Madu-madu pabrikan biasanya. Biar Madu apa? pabrik. Biar kalau dipanen, disimpan dalam botol, di botolnya nggak gampang pecah, Mas. Pernah ya saya kirimin pakai botol yang lama kayak gini. Oh, meletus. Botolnya meletus, coy. Pecah ini. Ya, karena- Amber. Ya karena memang mengeluarkan gas. Itu pun juga gasnya tergantung musim panennya. Jadi saat dipanen di musim hujan cenderung nggak keluar gas, tapi tetap keluar. Oke. Terutama yang madu ini nih, kelanceng ya. Iya. Luar biasa itu gasnya. Justru kalau ada yang tanya, Mas kok madunya encer, ya berarti madu liar. Madu liar karena airnya masih tinggi ya, jadi masih belum diproses ya. Cenderung dari Apis dorsata. Wih, kopinya fisik Akhirnya luar biasa. yang saya tunggu-tunggu. Oke. Terima kasih. Ini cukup sementara itu dulu. Makasih ya, Mbak. Loh, Mbak, cupangnya ketinggalan. Yakin kopi nih. Ini air ketapang ini. Warnanya mirip sih. Coklat-coklat gimana? Kembangnya mana kok cuman pas doang. Oke lah. Saya sambil minum ya Mas ya. Waduh, sudah mulai berani minum-minum Pak Haji. Ini Enggak Pak Haji, kok ahlinya udah pas ya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke lanjut Enak? Om. Enak. Alhamdulillah. Nah, kalau saya sementara lagi hobi yang minum tubruk-tubruk aja ya. Nah, Sukanya menubruk-nubruk ya? lagi hobi. Lagi hobi. Pahit. Ya kopi. Ya kopi maunya. Mau manis kasih madu. Sebenarnya tadi umpama agak awal ya. Pernah nyobain kopi pakai durian nggak? Kalau Ada kopi durian loh. loh, iya ada. Saya waktu di Sumatera itu sempat nyoba, cuman bagi saya cita rasa di lidah agak aneh sih. Jadi ya Enak. oke. Jadi kopinya dicelupin duren. Durennya dibuang, bijinya dimakan, Mas. Anda aja ya Mas ya yang makan, saya nggak ikut makan bijinya. Udah biji durian itu agak sulit soalnya ngolahnya. Mau diolah juga rebusnya berkali-kali sampai hilang getirnya itu getir. Ngomong-ngomong soal biji, semen monokotil apa dikotil, Mas? Saya Murni ya? berbiji dua. Oh, berbiji dua. Alhamdulillah. Bukan keping dua, biji dua. Biji dua. Jangan salah sangka. Kayak Yakul. Oke. Kembali lagi ke madu. Oke. Jadi ngetes madu yang asli atau enggak itu enggak bisa disamaratakan karena beda jenis lebahnya sendiri beda. Bahkan kelanceng itu bukan lebah. Oke. Beda juga, beda famili sudah. Bentuknya, warnanya, bahkan mereka juga tidak menyengat. Cuman cara mereka mengolah nektar, sumber makanan mereka juga nektar. Saat diolah keluar dari perut mereka jadinya madu juga. Akhirnya dikategorikan Madu. Tapi bukan lebah sebenarnya. Beda Oke. famili. Nah, lebah pun kalau yang bisa diternak itu ada dua jenis. Yang paling umum di Indonesia ada dua jenis. Apis cerana sama Apis mellifera. Kalaupun ada yang bilang bisa ternak Apis dorsata atau lebah hutan yang liar, yang galak, yang ngambekan, belum diapa-apain sudah nyengat. Nah, itu beda kasus itu. Itu beda kasus. Gimana? Tapi sudah ada loh yang ngomong katanya bisa jebak. Jadi Apis cerana itu cenderung kita bikin kotaknya, kita pasang pulut atau pemikatnya, biasanya dari itu propolisnya. Nah, propolisnya dicairkan, ada caranya sendiri, terus dioleskan ke sarang. Nah, habis itu nanti mereka akan bikin sarang di situ tuh. Jadi sebenarnya bukan budidaya, lebih ke trapping ya, penjebakannya. Tapi dibudidayakan setelah itu. Bisa. Jadi rata-rata seperti itu caranya. Tapi kalau Apis dorsata mungkin bisa. Tapi Apis dorsata kalau sudah kena asap, Mas, kan kalau panen dikasih asap tuh Hilang udah. kabur. Dan sarangnya jadi hitam. Jadi Oke. kalau yang dijual naik motor biasanya keliling kota,
sarangnya yang dijual warna hitam itu cenderung sudah nggak ada madunya, tapi ada larvanya. Buat botok lah ya. Kalau yang buat botok malah biasanya langsung petik dari sarang. Oh kayak gitu. Di Banyuwangi ada. Heeh. Jadi di Banyuwangi, adik kecil, oh nggak ketahan godain anak kecil saya. Kok lucu ibunya? Kok ibunya? Mulutnya nakal ini ya. Aduh. Mas inget anak istri di rumah, Mas. Enggak, itu temen sekolah. Oke. Jadi kalau dibuat botok ada tuh. Waktu itu ada komika. Kalau nggak keliru Zawin Hendrik itu beda orang. Ada si Zawin sama aduh siapa yang gemuk jenggotan terus penyair itu. Lupa saya. Mereka sempat melipir ke Banyuwangi. Terus mereka nyoba botok sarang tawon. Botok sarang tawon. Bener-bener ambil dari sarang. Habis itu langsung dimasak sama dibotok. Langsung ambil ya? Langsung. Berarti bukan sarang yang udah kering-kering itu ya? Enggak, langsung ambil langsung dimasak. Kalau kering-kering percuma juga, nggak ada rasanya. Oke. Nggak ada rasanya. Dan sarangnya kan dari lilin. Saat kena panas dimasak pakai entah botok, entah dijadikan sayur santan biasanya. Cair ya? Nyampur sama bumbunya, rasanya lebih legit. Adik. Oke. Nanti saya coba kirimin waktu saya masih zaman studi di luar sana. Ada beberapa kegiatan-kegiatan yang lagi budidaya lebah. Aduh maaf, tenggorokan saya kok sakit. Minum madu lah habis ini. Jangan lupa biar agak legit sambil durennya. Aja nasi goreng kesini. Lengkap sekali. Ya gimana Om? Belum ada AdSense-nya jadi promosi barang sendiri aja. Gak apa-apa, tapi buat mempromosikan tempat yang sudah memberikan kita kesempatan untuk bisa podcast di sini nih. Tempatnya Syahdu sekarang lagi hujan. Gimana sekarang Mas? Cafe Sumilir ya? Cafe Sumilir. Cuman ya nanti output audionya kita lihat dulu ya. Karena ini atapnya galvalum jadi klotak-klotak ini. Galvalum. Ini nanti kalau ngomongin sambil konstruksi bangunan panjang nih. Enggak, kita bahas permaduan aja untuk hari ini. Dia developer, saya developer. Kita untuk hari ini bahas urusan permaduan aja dengan ahli madunya, Om Din. Dia kuliahnya perikanan, saya kuliahnya pertanian. Kerjanya yang tanam bata lah. Dia nggak cocok kerja di air, dia kerja di darat dia. Petonnya nggak cocok. Aduh. Jadi banyak ya madu-madu yang selama ini salah persepsi, atau banyak orang yang sebenarnya hanya ingin dipuji saja, jadi sok-sokan ngasih tahu enggak kayak gini nih, madu dikerubutin semut, nanti kalian kasih cuplikannya ya. Waktu ada orang panen masih di pohon, sarangnya dimakan semut, banyak semutnya. Ada juga yang orangnya memang terkenal, salah satu asosiasi bukan pembudidaya saja tapi juga penyuluh madu hutan, madu liar. Beliau memberikan contoh, ini loh sampelnya madu hutan asli. Madu hutan. Taruh di lantai ya kena semut. Atau kalau misalkan ada yang bilang palsu, tolong Pak, ini kan yang palsu, bawain yang asli deh. Oke. Tantang gitu aja ya, dibalik aja ya. Atau misalkan kalau madu yang asli itu coba sarang taruh di lantai, kalau dirubungi semut berarti palsu. Sarangnya. Padahal enggak. Sarangnya kalau ada madunya pasti dirubung semut. Iya, kan ada bahan manis-manis di sana. Justru kalau nggak dirubung semut saya curiga. Ini dicampur apa ini? Itu. Jadi gini loh. Binatang itu pinter. Serius, binatang itu pinter. Mereka punya insting sama naluri yang lebih kuat ketimbang manusia. Semut itu nggak mau sama barang-barang berbahaya. Nggak kayak manusia ya, hajar aja. Kalau manusia kan nggak tahu. Yang penting kenyang. Yang penting gurih. Pokok ada rasanya. Ini micin berapa kilo nih? Nggak pakai micin Om. Enggak ya. Aman Om. Ini cukup memberikan saya banyak inspirasi ya, kalau mau masak biar gurih tapi nggak perlu banyak pakai santan, pakai minyak kacang. Betul ya? Ya, ayahnya itu yang ngomong waktu itu. Ingat ya? Iya, emang bisa pakai menggunakan minyak kacang. Pakai minyak kacang itu atau ini minyak gorengnya yang sebelum jadi ini dipakai untuk goreng kemiri. Betul. Itu gurih minyaknya nanti. Iya. Minyak goreng biasa aja lah kalau, tapi minyak goreng biasa aja juga langka Mas sekarang Mas. Susah nyari Mas. Pusing saya buka warung.
Di musim hujan itu yang langka nggak cuman madu hutan ya. Minyak goreng. Madu hutan dari Dorsata itu langka kalau pas musim hujan karena apa? Pertama encer, sarangnya menggantung di luar ya, nggak bikin rongga di dalam pohon. Jadi mau cari madu hutan musim hujan itu ya Allah. Sulit. Udah gitu kasihan orang-orang naik kadang kepleset jatuh. Oke. Tangannya patah. Astagfirullah. Ada yang sampai dilarikan ke rumah sakit nggak kuat kena itu sengat sama lebahnya. Kan banyak orang-orang yang alergi. Contohnya saya itu sama madu alergi loh. Ya, sampai kan sudah pernah sampai mabuk kemarin. Madu itu bagus, tapi jangan banyak-banyak. Teler, ke perut bikin panas. Serius. Itu bisa bikin pusing. Asam apa ya? Bukan asam aminonya, lebih ke ada sejenis enzimnya. Saya tiba-tiba lupa. Jadi enzimnya itu kalau ke perut memang bikin efek seperti pusing dan pening. Oke. Kalau terlalu banyak. Saya pernah setengah botol gini karena ngerasa sakit itu setengah hari. Overdosis ya. Pusing saya siangnya. Ini kenapa kepala kok tiba-tiba minta ditaruh terus? Ternyata overdosis ya. Bisa jadi. Bahkan pernah ini anak saya umur 3 tahun. Jadi dia tahu jurigen saya masih ada sisanya sedikit, tiba-tiba dibuka tuh. Jurigen 1 liter. Jurigen 1 liter dibuka, tiba-tiba dibalik, diminum. Aduh, penuh itu mulut. Kusuruh muntahin enggak ditelen. Ditelen kadang enak. Terus aman. Enggak, besoknya diare, Mas. Oke. Diare ya. Diare. Pikir saya ini kenapa anak kok tiba-tiba mencret ini. Ternyata baru inget kemarinnya tegak dari jirigen. Malam itu. Malamnya. Malam, pagi sudah diare habis itu. Astagfirullah anakku. Habis itu aku sembunyiin semua, Mas. Oke. Sembunyiin semua bahaya. Jadi secukupnya. Yang orang dewasa aja juga ada efek samping yang jelek kalau terlalu banyak, apalagi yang muda. Orang dewasa aja mabuk, apalagi anak kecil. KO. Jadi bukan karena alkoholnya tuh, nggak ada alkoholnya di mana. Itulah sekilas kalau misalkan kita mau ngomongin asli atau palsu, karena sejatinya kita itu harus nyari tahu dulu, baru kita boleh menilai suatu hal atau suatu informasi. Jangan tiba-tiba palsu nih. Ya sama kayak misalkan yang sekarang lagi keren-keren itu di TV. Keren-keren. Kayak banget. Saya mau ngomongin yang negatif-negatif, tapi nanti dikira kok bawa agama, kan madu nggak ada urusan sama agama. Mohon maaf, ini ada hadisnya ini di kemasan saya sekarang. Kenapa saya ingin menyebarkan kebaikan dari dalam madu saya? Bahkan sebagian dari pemasukannya biasanya saya infakan. Nggak adil rasanya kalau saya cuman kerja cari duit buat hidup di dunia aja. Bahwasanya rezeki itu kita dikasih. Kita bukan nyari rezeki itu, kita dikasih. Jatahnya udah ada, tinggal diambil kan? Iya. Kita cuma mengupayakan perkara nanti ternyata usahanya kenceng, nggak kaya-kaya. Nasibku kok gini-gini aja sih, takdirku begini. Lah takdir urusannya Allah, Mas. Iya. Tugas kita usaha doang ya. Usaha doang. Yang penting apa? Dapat pahala itu. Gitu. Nah, soal madu apa lagi nih? Ya, itu yang paling umum. Kalau yang ini, Mas, kenapa kok ini deh spesifikasi penggunaannya yang hutan itu sebaiknya digunakan yang untuk apa, yang kelancang digunakan untuk apa? Karena kan dari sumber saja tadi sudah dinyatakan bahwa sumbernya beda. Yang satu itu lebah, yang satu sebenarnya bukan lebah, tapi karena produksinya sama-sama menghasilkan madu akhirnya sering dipukulkan rata. Kata orang-orang tawon semua ya. Tawon semua. Ya padahal kalau tawon itu sepemahaman saya saya kebetulan kuliahnya di biologi S2-nya. Tawon itu dia menyengat dan dia hidupnya di tanah atau di kayu. Dan dia tidak menghasilkan madu. Tawon, WASP. Kodenya. Nah, kalau bahasa Inggrisnya memang gitu. Jadi bukan bee tapi wasp. Jadi beda memang. Tapi ada kok kelanceng. Oke. Oh, bukan kelanceng. Ada jenisnya apis juga. Apis juga. Kecil-kecil tapi. Kecil-kecil cuman punya sengat, cuman sengatnya lunak. Oke. Dia bersarangnya di bawah tanah. Ada. Oh, di underground gitu. ya? Ada. Cuman di Indonesia jarang sekali. Karena mungkin terlalu lembab iklimnya. Ya. Cenderung lebih ada di wilayah-wilayah yang subtropis. Jadi mereka memang bersarangnya di tanah atau di tempat-tempat yang
organiknya tinggi. Oke, untuk Bahkan akarnya pohon tinggi ya. mati. Ah. Atau tanah-tanah yang memang banyak unsur organiknya sehingga mereka bisa gampang bikin rongga karena mereka kecil-kecil. Bahasa Inggrisnya dwarf bee. Nah, kalau wasp itu tawon yang cuman bisa nyengat, nggak bisa ngasilin madu. Tapi ada beberapa jenis yang bisa bermanfaat untuk pertanian sebagai predator. Oke. Sebagai predator. Ada. Jadi buat ini ya, buat pest control ya. Betul. Jadi mereka konsumsinya lebih ke ulat. Oke. Ulat-ulat basah. Kayak jenis-jenisnya ulat kayu, bukan ulat kayu ya, ulat penggerek daun, larva-larva penggerek daun. Nah, mereka biasanya jadi solusinya tuh. Jadi ada beberapa negara itu yang mereka tanpa harus pakai pestisida, mereka cuma beli bibit hewan predatornya atau lawannya dari hama itu terus dilepas. Jadi pakai counterbalance lah istilahnya. Betul. Jadi bukan pemusnahan massal, lebih ke pengendalian. Tambah terus. Ini suaranya tidak tahu mau dibuat seperti apa lagi. Maaf lah ya, ini resiko kalau podcast malam banyak gininya coy. Podcast pagi juga nggak bisa mas. Kerja sekarang. Ya nanti kalau misalnya videonya audionya nggak bisa diedit, retake aja lah kapan-kapan. Bisa lah. Sebenarnya mau aku ajak ke salah satu proyekku yang masih sawah-sawah tuh. Gazebo-nya asik kalau buat nongkrong malam. Cuman inverternya masih belum selesai aku buat. Oh. Ya, jadi karena nggak ada listrik ya. Ya itu. Baru 2 minggu dibuka mas. Oke. Baru 2 minggu dibuka. Rencananya mau aku buatkan inverter biar bisa nyalain lampu pakai power bank. Oke. Itulah uniknya saya di situ. Main di listrik, main di kayu, developer, madu. Abis ini main apa lagi saya nggak tahu. Oh tunggu, umroh haji abis ini. Insya Allah ya doain. Ya saya habis ketemu sama salah satu vendor umroh haji, travel umroh haji dengan harga yang terjangkau. Alhamdulillah beliau pakai yang murni syariah. Oke. Saya kalau ketemu bisnis yang murni syariah tanpa harus pakai riba, maisir atau ya sejenisnya maisir atau judi lah. Ya, oke. Yang mengatasnamakan apapun, saya semangat. Dan ternyata beliau juga semangat. Nah, saya tiba-tiba di kontak, gimana kalau bikin bendera sendiri, kantor sendiri, tapi vendornya dari kita. Jadi murni vendor aja ya? Mereka murni vendor, saya hanya murni sebagai anak perusahaan akhirnya. Asik kan? Tapi enak, bayar berangkat. Oke, jadi nggak perlu tunggu-tunggu ya? Nggak perlu ditunggu-tunggu. Cuman bukan berarti kita langsung bayar hari ini besok berangkat, enggak. Enggak. Tunggu itu ada waktunya, tapi nggak. Ada caranya. Cuman maksudnya seperti ini. Kan kalau program dulu kan bayar dulu, nabung. Setelah sekian tahun, udah masuk berapa atau sudah lunas baru berangkat. Kalau sekarang ada yang bayar dulu, terus langsung berangkat. Oh gitu. Ada yang seperti itu. Atau cari jamaah. Nanti kita berangkatkan gratis. Nah, ini ikhtiar karena saya dapat inspirasi. Wah ibu saya ingin umroh tapi minta saya temenin nih. Oke. Saya belum pernah tuh. Semoga doa ini diijabah karena saya ingin membahagiakan ibu. Jadi bisa buka sendiri. Amin. Sampai sana nanti bisa. Kalau bawa duriannya nggak bisa, stikernya aja deh aku bawa. Busuk mas di sana mas. Nggak bisa om. Ini aja maksimal sehari keluar dari freezer box. Itu dia. Oh bisa. Itu. Bisa sih pakai nitrogen tapi cair. bawa tempoyak mas. Bukan Enggak. bawa duriannya. Bawa bisa mas, pakai cool box tapi pakai nitrogen cair. Biayanya lebih mahal nitrogennya daripada isinya. Alah mending beli durian di sana. Emang ada? Ada, tapi versi tempoyak. Tahu tempoyak? Ya tahu, udah fermentasi. Nggak tahu sama pesawatnya diterima apa enggak. Ini bau apa ini? Di kita ini kenapa tempoyak saya doyan? Ya sebenarnya kalau terkait bawa selama styrofoam boxnya nggak bocor aman kok mas. Saya sudah pernah nyelundupkan durian naik pesawat. Luar biasa. Kupas tapi nggak apa-apa. Tapi kan bukan barang-barang yang dilarang. Cuman memang kalau mau bawa lewat jalur udara harus hati-hati betul. Ya, supaya aromanya tidak ini. Karena ngomong soal ini bahwa minyak pun sebenarnya nggak boleh. Karena minyak itu mudah terbakar. Makanya kan jadi perhatikan kemasannya maksimal berapa, isinya maksimal berapa.
Durian pun sama. Karena yang masalah cuman aroma menyengat. Selama aromanya nggak keluar, mereka fine-fine aja sih, lewat aja. Saya yang heran dulu pernah naik pesawat, yang bau bukan bawaannya, orangnya menyengat. Ya Allah, ini udah pakai AC, kenapa orang ini menyengat sekali? Mana jendela nggak bisa dibuka, Mas? Bisa. Saya kalau dibuka Mas, Nggak terima masuk angin keroan itu. saya itu. BTW Om, ini kita pulang jam berapa nih? Hujannya lama terus. Ini nggak terima hujannya ya, ngambil jas hujannya aja saya bingung. Ya motor kita jauh di depan. Ya Allah. Oke, masalah madu tadi, fungsinya bisa dipakai buat apa aja. Ya. Kalau kemasan lama nggak ada keterangannya nih. Kemasan baru, nah kemasan yang ini juga baru ku ganti, Mas. Udah ganti label lagi. Labelnya dilengkapin, ada fungsinya bisa buat minuman hangat, campuran minuman hangat apapun. Kenapa hangat? Kalau panas, asam aminonya pecah, denaturisasi. Jadi itu ya, kalau anu madu jangan dikasih minuman misalnya teh panas, kopi panas, nggak, tunggu hangat dulu baru dituang Betul. supaya tidak rusak dari madunya. Bahan kue pun sama. Kalaupun dibuat kue hanya bisa sebagai penguat rasa, tapi nutrisinya pasti berkurang karena kue kan biasanya di Masuk oven. Ya. Atau misalkan bikin donat glasier madu bisa, Mas. Glasier Jadi madu bisa. buat blessingnya doang kan. Betul, tapi glasirnya harus tunggu setengah dingin, hangat, baru madunya dicampur. Oke. Gak apa-apa. Terus ada lagi, saya kasih indikator rasa. Nah, ini kan nggak ada. Ada masih belum ada. Indikator belum rasa. ada. Jadi tiap jenis itu punya rasa yang unik. Kenapa saya pakai seperti itu? Karena saya suka kopi ya. Kopi Oke. itu punya indikator rasa. Loh. Kok goyang? Gua senggol Om. Oh iya. Jadi punya indikator rasa, termasuk dari SCDC. Wah, SCDC. Apa itu SCDC? Asem. Nah, itulah. Kalau saya tulis kejutan, itu kok kayaknya Aneh. kurang selling lah. Kurangnya. Aneh Ada juga dilihat, dibaca itu apa maksudnya kekejutan? Ada acidity, ada thickness. Thickness itu kekentalan. Terus ada aroma, ada sweetness, tingkat rasa manisnya. Jadi di situ saya kasih bintang, dimana kalau orang-orang yang suka cenderung manis, nah saya sarankan yang ini akasia, tapi bukan yang madu hutan. Yang tengah. Yang madu hutan, yang madu akasia tapi ternak. Oke. Nah kalau madu hutan cenderung kecut, tapi kecutnya lebih ke rasa fruity. Ya rasa buah kan. Betul, karena memang dari nektar tanaman-tanaman liar. Oke. Saat diseduh pakai air hangat, terutama teh ya, teh atau kopi, rasa buahnya muncul sama aromanya. Gitu. Kalau pelanceng, rasanya acidity-nya tinggi, Ya. gasnya juga tinggi, lebih untuk ke obat. Lebih ke obat ya. Betul. Kalau nggak suka dengan rasanya yang cenderung asam, dicampur air hangat lah, nggak apa-apa. Campur air hangat. Itu lebih enak. Jadi memang sengaja saya buat biar pembeli-pembeli saat lihat ini rasanya gimana, oh rasanya gini nih. Oh saya lebih cocok yang manis nih. Lebih cocok yang rasa fruity nih. Jadi bisa milih. Saya kasih deskripsi juga lengkap. Jadi fungsinya beda-beda atau lebih ke selera. Selera. Ya besok kalau kita retake video sepertinya akan sangat mungkin harus di retake suara hujannya masuk sekali nih. Sehingga saya aja peka dengan suara hujannya. Ini musik aja yang segitu kencengnya nggak kedengeran ya. Suara musiknya aja kalau hujan. Kita stop aja dulu. Ya ini baterainya jadi tinggal ya 20-an lah. Ya oke, sekian ya, ini percobaan dulu. Tapi kalau mau diupload ya saya upload kalian juga nggak apa-apa nanti. Jadi ini narasumber saya Mas Dinasti ini serba bisa, multiguna dan tahan lama. Sampai sekarang masih awet. Lah dikira baterai HP. Jadi Om Din atau Mas Niko, ya mungkin nama bekennya lah Mas Niko, saya nggak tahu panggilan Niko dari mana. Tanya dikit lah Mas, panggilan Niko itu dari mana sih? Branding nama Niko. Soalnya kalau saya nama Anda nggak ada nama Nikonya. Dulu sebenarnya panggilan saya bukan Niko, bukan Dinasti, Mas.
Loh, siapa? Mas ganteng. Aduh. Aduh ya Allah, lucu bahasa ini lucu. Nah, jadi nama lengkap saya kan Dinasti Suaka, Pak Humanika. Ribet ya? Nggak ada nikonya, nggak ada nikonya. Ada di Humanika. Cuman ya itulah kena orang Jawa jadinya Humaniko. Oke. Nggak tahu lah. Itu orang tua juga yang ngasih, saya terima, saya syukuri. Oke, gitu. Ya, jadi sementara ini ya percobaan take pertama podcast dengan Om Din atau Mas Iko. Kalau upload atau enggaknya lihat dulu seru masa atau tidak. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.